Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan presentasi tentang JavaScript. Di sini saya merenung untuk anggota kelompok 6. Pertama ada Abtakan Rahman dengan APM 036, kemudian saya sendiri Ahmad Nasrullah dengan APM 225, kemudian ada Abdul Purnianto dengan APM 235, terakhir ada Dimas Satria Prayoga dengan APM 249. Apa itu JavaScript? Di sini ada pengertian JavaScript. JavaScript sendiri adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam membangun website agar lebih dinamis dan interaktif. JavaScript dapat meningkatkan fungsionalitas pada halaman web sehingga tercipta interaksi antara user atau pengunjung dengan situs tersebut. Sejarah dari JavaScript sendiri. Dulu pada tahun 1994, JavaScript mulai dikenal dan pada saat itu web dan internet sudah mulai berkembang. JavaScript didesain oleh Brandon Edge yang merupakan karyawan dari Netscape. Transformasi nama JavaScript dimulai dari nama Mocha, Mona, Netscape, hingga akhirnya resmi bernama JavaScript. Versi awal dari bahasa JavaScript hanya dipakai di kalangan Netscape, beserta dengan fungsionalitas yang masih terbatas. Dengan cerita pada tahun 1996, JavaScript secara resmi dinamakan sebagai ECMAScript. JavaScript 2 dikembangkan pada tahun 1998 yang dilanjutkan dengan ECMAScript 3 tahun kemudian. Dan juga dengan berkembang sampai akhirnya jadi sebagai atau hingga saat ini. Pada tahun 2016, 92% web diketahui telah menggunakan JavaScript. Ini setelah berkembang hingga sekarang. Ini ada perkembangan JavaScript dari tahun dari 1995 sejak dilakukan oleh Brandon Edge. Next. Next. Kemudian hingga tahun 2000 hingga 2013 di sini ada versi dari PS4 atau ECMAScript 4. Next. Kemudian hingga tahun 2018 ECMAScript 6 dengan dukungan penuh untuk berbagai browser. Selanjutnya dengan framework JavaScript. Framework di sini berisikan perintah-perintah serta fungsi dasar yang menjadi fondasi dari pembuatan sebuah website ataupun software aplikasi, sehingga proses pembuatan aplikasi tersebut dapat terbangun dengan baik dan terstruktur. Sederhananya, framework merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk melakukan pembuatan atau pengembangan aplikasi dan software. Di sini framework memiliki tingkatan yang berlapis dalam melakukan sebuah pembuatan program, website atau aplikasi. Selanjutnya yaitu JavaScript syntax. Sintak JavaScript adalah seperangkat aturan yang menentukan program JavaScript yang terstruktur dengan benar. JavaScript terdiri dari pernyataan JavaScript yang ditempatkan di dalam tag HTML, yaitu TypeScript, dan di halaman web atau di dalam file JavaScript eksternal yang memiliki ekstensi JS. Contoh berikut menunjukkan bagaimana pernyataan JavaScript terlihat. Lanjut.
JavaScript variabel. JavaScript variabel merupakan kontainer atau wadah yang digunakan untuk menyimpan data atau nilai. Di JavaScript ada 3 cara untuk mendeklarasikan variabelnya, yaitu yang pertama menggunakan var, lalu menggunakan let, dan yang terakhir menggunakan const. Semua variabel yang digunakan di JavaScript harus mempunyai penamaan yang unik, yang artinya tidak boleh sama dengan nama variabel yang lain. Nama-nama variabel yang unik ini disebut juga identifiers atau pengidentifikasi. Identifiers atau pengidentifikasi pada JavaScript dapat berupa nama pendek seperti X dan Y, atau sebuah nama yang lebih deskriptif seperti nama, umur, dan lain sebagainya. Adapun aturan umum yang harus diikuti untuk membuat nama variabel JavaScript diantaranya sebagai berikut. Nah, di sini terlampir sebuah gambar code JavaScript menggunakan var. Penggunaan var untuk mendeklarasikan variabel di JavaScript bisa dilihat pada contoh kode ini. Dari kode di atas kita mendeklarasikan var x itu sama dengan 2000. Lalu var y yaitu 21. Dan si var z itu kita deklarasikan aritmatika untuk menjumlahkan nilai pada var x plus var y-nya. Kemudian kita tampilkan menggunakan inner HTML di sebuah browser atau tepatnya di elemen HTML tag P dengan ID demo. Next. Lalu selanjutnya menggunakan LED. Nah, seperti yang tadi, hanya saja ini menggunakan LED. Penggunaan LED diperkenalkan oleh JavaScript pada versi ES6 atau ES6 pada tahun 2015. Penggunaan LED berbeda dengan penggunaan var yang sebelumnya. Jika dengan var dapat dideklarasikan berulang seperti var X, misalkan sebuah nama bebek atau apalah, dan lalu X-nya itu adalah sebuah ayam, misalkan, maka hasilnya X adalah ayam. Maka dengan let kita tidak dapat mendeklarasikan variabel secara berulang. Variabel yang menggunakan pendefinisian dengan let harus dideklarasikan sebelum digunakan. Kita tidak dapat membuat variabel yang sama atau pendeklarasian berulang seperti contoh pada gambar ini. Karena jika tetap memaksakan membuat pendeklarasian variabel berulang dengan let, seperti contoh di atas, maka hasilnya akan unsock syntax error. Identifier X has already been declared. Jadi tidak bisa ditampilkan, tapi jika menggunakan var, maka output dari kode di atas ini akan menghasilkan 0. Lanjut. Lalu selanjutnya menggunakan const. Penggunaan const cukup berbeda dengan sebelumnya. Const memperbolehkan kita menggunakan nama variabel yang sama. Namun dengan catatan tidak boleh dalam satu blok yang sama. Artinya kedua nama variabel tersebut harus dipisahkan dengan sebuah blok. Contohnya seperti script di atas ini. Jika script JavaScript di atas dijalankan, maka output yang dihasilkan adalah BB. Kenapa? Karena const yang bernilai BB berada dalam satu blok yang sama dengan inner HTML-nya yang kita gunakan untuk menampilkan nilai variabel X ke dalam HTML. Jika ingin menampilkan variabel yang bernilai ayam,
maka perintah inner HTML-nya pun juga harus diletakkan pada blok yang sama dengan const x sama dengan teks nama yaitu ayam. Lalu selanjutnya JavaScript generating output. Dalam JavaScript ada beberapa cara berbeda untuk menghasilkan output, termasuk menulis output ke jendela browser atau sebuah konsol browser, menampilkan output dalam kotak dialog, menulis output ke dalam lebih dekat masing-masing. Berikut ini bagiannya. Yang pertama, menulis output ke konsol browser. Kita dapat dengan mudah mengeluarkan pesan atau menulis data ke konsol browser menggunakan console.log. Metode ini adalah metode yang sederhana, tetapi sangat ampuh untuk menghasilkan keluaran yang detail. Berikut ini adalah contohnya. Lalu selanjutnya, yaitu memasukkan output di dalam elemen HTML. Kita juga dapat menulis atau menyisipkan output di dalam elemen HTML menggunakan inner HTML property elemen. Namun sebelum menulis terlebih dahulu, kita memilih elemen menggunakan metode seperti get element byte seperti yang ditunjukkan contoh berikut. Jadi get element byte ini pada gambar ditujukan pada tulisan warna merah. Dan ini adalah cara output di dalam elemen HTML. Lanjut. Selanjutnya ada JavaScript data type. Dalam setiap bahasa pemrograman tentunya memiliki tipe data, termasuk juga pada JavaScript memiliki beberapa jenis data di JavaScript yang bisa digunakan. Fungsinya adalah untuk membedakan tipe nilai satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, ada nilai dengan nomor. Namun nomor tersebut tidak selalu bersifat angka yang bisa dihitung. Mungkin saja nomor tersebut adalah sebuah string. Jadi berikut ini adalah jenis-jenis tipe data di JavaScript, yaitu ada null, undefined, boolean, number, string, symbol, in non-object array. Lalu penulisan tipe data di JavaScript, yaitu pada null adalah tipe data, null juga sebuah nilai. Tipe data null hanya bernilai null, meskipun nilai null bisa dikatakan tidak memiliki nilai. Lalu yang kedua, undefined. Undefined adalah tipe data spesial yang hanya memiliki nilai undefined. Undefined bisa tercipta pada suatu variabel yang tidak memiliki nilai, di mana variabel sudah deklarasikan, namun tidak ada nilai di dalamnya atau tidak diinisialisasi. Var X dan var Y itu tidak ada nilai, seperti pada gambar kode berikut. Lanjut. Lalu selanjutnya Boolean. Tipe data Boolean bisa digunakan untuk mempresentasikan entitas logika dan hanya memiliki dua nilai, yaitu true, benar, atau false, yaitu salah.
Jadi pada gambar di sini ditulis yaitu var x-nya adalah true dan otomatis var y-nya itu adalah false dan hanya ada 2. Lalu selanjutnya number. JavaScript menggunakan format I754 untuk mempresentasikan dua buah nilai integer dan floating point atau pecahan. Contoh penulisan tipe data number-nya seperti berikut. Sedangkan untuk menampilkan floating point atau angka desimal, kita bisa memasukkan titik desimal diikuti dengan sebuah angka di belakangnya. Lalu penulisan tipe data script selanjutnya ada string. String adalah tipe data yang tidak dapat dijumlahkan. Umumnya berisi kata atau sebuah kalimat. Namun bisa juga sebuah angka, akan tapi tidak dapat dijumlahkan dengan tipe data number. Penulisan tipe data string diawali dan diakhiri dengan tanda kutip petik 2 atau tanda kutip tunggal. Seperti berikut var x dengan kalimat ini adalah string. Lalu var y dengan tanda kutip tunggal berisikan kalimat ini adalah string dengan kutip tunggal. Lalu var z dengan kalimat menangkan atau kutip tunggal pada string. Lalu selanjutnya ada tipe data none atau not a number digunakan untuk mempresentasikan sebuah kesalahan dalam sebuah perhitungan. Kesalahan tersebut terjadi karena perbedaan tipe data. Misalnya saja string dengan number. Contoh di bawah ini. Jadi var x sama dengan A lalu 5. Jadi ini adalah sebuah kesalahan dalam perhitungannya. Lalu selanjutnya ada JavaScript operator. Apa itu operator? Oke. Operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi pada suatu nilai dan variabel. Operator dalam pemrograman ini terbagi dalam 6 jenis. 6 jenis yaitu operator aritmatika, operator penugasan, asesmen, lalu operator relasi, operator logika, operator bitwise, lalu operator ternary, dan yang terakhir operator wajib yang di setiap bahasa pemrograman. Jadi keenam jenis operator di atas kita harus tahu. Jadi ada 6. Yang pertama, operator aritmatika pada JavaScript. Operator aritmatika merupakan operator untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan sebagainya. Operator aritmatika terdiri dari berikut. Jadi penjumlahan dengan simbol plus, pengurangan minus. Tapi hanya saja perkalian itu dituliskan simbol bintang, lalu pemangkatan itu adalah bintang 2, lalu pembagian itu garis miring kanan, lalu sisa bagi itu adalah persen. Selanjutnya, yang kedua adalah operator penugasan pada JavaScript. Operator penugasan adalah operator yang digunakan untuk memberikan tugas kepada variabel. Biasanya digunakan untuk mengisi variabel. Contoh var A sama dengan 19. Jadi var A kita berikan tugas untuk menyimpan nilai yaitu 19. Lalu simbol-simbolnya bisa kita lihat, pengisian nilai itu bisa disimbolkan dengan sama dengan, lalu pengisian dan penambahan itu plus dan sama dengan, dan seterusnya hingga pengisian dan sisa bagi itu persen dan sama dengan. Lalu selanjutnya operator pembandingan JavaScript, operator relasi atau pembandingan
adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua nilai. Operator pembandingan akan menghasilkan sebuah nilai boolean true dan false, benar atau salah. Operator perbandingan terdiri dari, yaitu nama operatornya lebih besar, itu simbolnya berikut, lalu hingga ke nama operator yang terakhir, yaitu lebih kecil sama dengan simbol kurang dan sama dengan. Lalu selanjutnya adalah operator logika pada JavaScript. Operator logika digunakan untuk melakukan operasi terhadap dua nilai boolean. Operator ini terdiri dari logika AND, logika OR, dan negasi atau kebalikan. Dengan simbol logika AND itu dengan simbol dan, tapi ada dua. Lalu logika OR itu dengan garis tegap terdiri dari dua. Lalu negasi atau kebalikan itu garis tegap satu. Lalu operator bitwise pada JavaScript. Operator bitwise merupakan operator yang digunakan untuk operasi berdasarkan bit atau biner. Operator ini terdiri dari AND, OR, SOR, lalu negasi, left shift, right shift, left shift, left shift, right shift. Tapi left shift-nya ini unsigned. Dengan simbol di Java bisa kita lihat seperti ini. Operator ini berlaku untuk tipe data integer, long, short, char, dan byte. Dan operator ini akan menghitung dari bit ke bit. Misalnya kita punya variabel sekian dan sekian. Lalu kita hitung jumlahnya. Lalu selanjutnya yang keenam adalah operator ternary pada JavaScript. Operator ternary merupakan operator yang terdiri dari 3 bagian. Operator-operator sebelumnya hanya 2 bagian saja, yaitu bagian kiri dan juga kanan. Ini disebut operator binary. Sementara operator trinary ada bagian kiri, tengah, dan kanan. Operator ternary pada JavaScript biasanya digunakan untuk membuat sebuah perjabangan if atau else. Simbol operator ternary terdiri dari tanda tanya dan tanda titik dua. Berikut adalah contohnya. Jika diperhatikan, teks dalam kurung kondisi dapat kita isi dengan ekspresi yang menghasilkan nilai true atau false. Apabila kondisi bernilai true, maka benar yang akan dipilih dan maupun sebaliknya. Apabila false, maka salah yang akan dipilih. Jadi operator ini sangatlah unik, seperti ibaratkan yaitu membuat sebuah pertanyaan. Dan selanjutnya Oke, baik, selanjutnya di sini terdapat JavaScript event. Jadi untuk sintak dari JavaScript event dapat kita lihat di sini. Di sini ada with single quotes atau tanda kutip, menggunakan tanda kutip. Lalu di sini ada double quotes, ini menggunakan tanda petik. Lalu untuk sintaknya di sini terdapat elemen, lalu event, lalu dalam tanda kutipnya di sini ada some JavaScript. Untuk elemennya di sini biasanya kita memakai button. Lalu untuk eventnya di sini ada on change, on click, on mouse over, ada on mouse out, on keydown, dan yang terakhir ada on load. Untuk on change-nya di sini tuh
fungsinya itu sebuah elemen HTML itu bisa diubah atau telah diubah. Untuk on-click-nya di sini, fungsinya itu pengguna itu dapat mengeklik elemen HTML. Lalu untuk on mouse over-nya, di sini itu pengguna dapat menggerakkan di atas elemen HTML. Untuk on mouse out-nya di sini, pengguna memindahkan mouse dari elemen HTML. Untuk yang on key down di sini, pengguna itu dapat menekan tombol keyboard, baik enter maupun ataupun di keyboard itu dapat enter lalu spasi atau apapun itu. Lalu yang terakhir ada onload, ini fungsinya itu browser itu dapat mendeteksi jika sudah memuat halaman ataupun halamannya sudah selesai dimuat. Di sini adalah contoh penggunaan JavaScript event. Di sini terdapat button, jadi button sebagai elemen, lalu on-click-nya sebagai event-nya, lalu di sini diisikan untuk membaca tanggal, waktu, hari, dan di mana tempat kita tinggal. Lalu untuk output-nya akan muncul seperti ini. Jika misalkan ini diklik, the time is ini diklik, maka akan muncul output seperti ini. Lalu di bawahnya lagi, di sini masih sama menggunakan on click. Jika kita outputnya kita klik the time is, maka akan muncul output yang kedua di sini untuk menunjukkan hari apa kita, lalu jam berapa, di mana. Ini akan secara otomatis, pembacaannya secara otomatis sesuai dengan hari yang telah ditentukan pada laptopnya. Lalu selanjutnya di sini ada JavaScript string. Jadi JavaScript string ini adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan JavaScript ini tipe data yang untuk menyimpan barisan karakter sebuah string, umumnya dianggap sebagai tipe data dan sering diimplementasikan sebagai struktur data array bit yang menyimpan urutan elemen. Lalu string juga dapat mendenotasikan array yang lebih umum atau tipe struktur data urutan atau lainnya. Berikut ini merupakan salah satu yang biasanya dipakai di string. Dapat kita lihat di sini ada single quote, double quote, atau backslash. Lalu di sini merupakan salah satu yang digunakan juga di dalam string. Lalu selanjutnya di sini terdapat beberapa contoh JavaScript string. Di sini let car name 1, ada let car name 2. Lalu di sini merupakan bagian dari stringnya. Lalu dalam pemanggilannya di sini menggunakan car name 1 ditambah car name 2, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu ini fungsinya sebagai spasi. Lalu di bawah ini selanjutnya di sini masih sama untuk bawah ini masih sama. Kalau di bawah ini bedanya dari atas ini, kalau misalkan di array-nya di sini huruf di array-nya itu dihitung. Jadi sesuai jumlah alfabet di bawah ini A sampai Z jumlahnya berapa, dan jumlahnya di sini untuk outputnya keluar 26. Lalu di sini ada JavaScript number. JavaScript number ini biasanya digunakan dalam perhitungan matematika. Di sini terdapat let X 10, let Y 20, lalu ditambah dan menghasilkan 30. Selanjutnya di sini terdapat perhitungan dari matematika. Kalau misalkan mau menuliskan ribuan, jadi tidak perlu panjang-panjang menggunakan 0, cukup menggunakan E,
5, maka hasil dari outputnya 0-nya akan muncul 5. Di sini ada JavaScript kondisi. JavaScript kondisi dalam sintaknya di sini terdapat if, else if, dan else. Lalu contoh dari JavaScript if else dapat dilihat di sini. Jadi di sini kita menyesuaikan kondisi pada saat ini. Misalkan di hari ini pukul 10 malam, maka akan otomatis masuk ke good evening. Kalau misalkan siang, di atas jam 20 masih good evening. Lalu kalau misalkan jam 13 belum sampai jam 20 sudah masih masuk ke good day. Selanjutnya di sini sama dengan sebelumnya, cuman perbedaannya hanya pada sintaknya saja. Untuk fungsinya masih tetap sama. Jadi di sini kita dapat memilih, kalau misalkan langsung ke contohnya, di sini terdapat contoh untuk memunculkan hari. Jadi di sini otomatis nanti membaca harinya sekarang hari apa, untuk code-nya seperti ini. Lalu untuk output-nya akan muncul today is Wednesday. Selanjutnya di sini masih tetap sama. Di sini akan secara otomatis pemilihannya sesuai dengan kondisi kita saat ini. Misalkan di sini di case 6 kita tulis today is Saturday, di case 0 today is Sunday. Lalu di looking forward, lalu defaultnya kita tulis looking forward to the weekend. Kalau misalkan tidak sesuai dengan yang di atas, harinya akan outputnya akan muncul looking forward the weekend seperti ini. Ya, lalu selanjutnya adalah JavaScript array. Array atau bisa disebut himpunan ini adalah variabel kompleks yang memungkinkan kita untuk menyimpan lebih dari satu nilai atau sekelompok nilai di bawah satu nama variabel. Jadi misalkan kita mau menyimpan berbagai macam elemen pada variabel tersebut, misalnya itu tipe datanya ada string, lalu angka, objek, fungsi, atau mungkin array di dalam array, itu bisa menggunakan satu variabel yang sama walaupun tipe datanya dari masing-masing elemen itu berbeda. Lalu untuk sintaks umumnya pada array ini ada dua ya. Yang ini variabel, lalu nama variabelnya apa, lalu sama dengan, lalu dibuka menggunakan kurung siku, lalu ya elemen dipisah dengan koma, elemen 1, koma, dan seterusnya sampai elemen n, lalu ditutup dengan kurung siku dan titik koma. Yang kedua ini untuk array di dalam array, masih sama variabelnya myArray sama dengan new array. Nah ini bedanya yang atas menggunakan siku dan ini menggunakan tanda kurung. Oke, next. Lalu ini ada contohnya untuk array, yaitu program menambah dan menghapuskan elemen di setiap posisi. Ini pertama diinisialisasi atau dideklarasikan dulu untuk variabel colornya dengan elemennya red, green, dan blue. Lalu di bawahnya ini variabel remove color splice yang artinya ini untuk menghapus elemen pertama karena yang 0 ini yang akan ditambahkan dan satunya ini yang akan dihapus. Lalu di bawahnya ini menampilkan ke konsol yang akan tampil hanya elemen yang green dan blue karena yang red-nya sudah dihapus. Yang bawahnya ini menampilkan elemen yang dihapus yaitu red. Lalu yang bawahnya ini berapa banyak elemen pada variabel color ini yang dihapus ya. Dalam hal ini ada satu aja yaitu red. Lalu yang bawahnya ini juga masih sama ya, bedanya yang atas remove, yang bawahnya ini insert untuk dua itemnya. Ini ada elemen pink dan yellow. Lalu di bawahnya ini akan menampilkan lagi colornya dengan
hasil yang sudah ditambahkan pada elemen-elemen sebelumnya seperti green dan blue. Jadi akan menampilkan green, pink, yellow, dan blue. Untuk remove-nya nggak ada karena ini diisi oleh 0. Dan ininya berapa banyak yang dihapus juga nggak ada, juga 0 karena nggak ada yang dihapus. Lalu yang bawahnya ini juga masih sama, hanya saja menggunakan kombinasi antara keduanya ini yang remove sama yang insert. Ya, next. Lalu selanjutnya ada JS sorting array. Kalau yang tadi itu hanya menampilkan array-nya, yang ini menampilkan array sekaligus akan disort atau diurutkan. Ya, jadi sorting atau penyortiran ini adalah tugas umum saat bekerja dengan array. Ini akan digunakan misalnya jika Anda ingin menampilkan nama kota atau kabupaten dalam urutan abjad. Jadi misalnya kita mau mengurutkan suatu kota atau kabupaten itu berdasarkan huruf awalnya. Jadi bisa ascending atau descending, misalkan dari A sampai Z atau sebaliknya Z sampai A. Ini untuk sintaks umum pada sortirnya. Ini untuk variabel, nama variabelnya. Ini misalkan saya isi huruf B, O, A, P, M. Yang bawahnya ini menggunakan properti sorted ya. Jadi ini variabel name, titik sort, lalu argumennya tidak perlu diisi. Ya, jadi untuk menampilkan ini ada dua cara. Yang pertama ini langsung dipanggil nama variabelnya, dan kedua ini yang dipanggil yang variabel sortednya. Nanti hasilnya akan tetap sama. Jadi akan diurutkan sesuai dengan huruf paling awal, yaitu A, B, M, O, dan P. Next. Lalu selanjutnya ini untuk contoh JS sorting array. Ya, yang tadi itu hanya sintaks umumnya saja, ini untuk contohnya. Ini programnya untuk menemukan nilai maksimum dan minimum dalam array. Jadi kita inisialisasi atau deklarasikan dulu variabel number-nya sebagai berikut. Lalu di bawahnya itu mendebitkan fungsi. Jadi ada dua, yang satunya untuk find max array atau untuk mencari elemen terbesar pada variabel number yang kita deklarasikan di atas. Yang bawahnya ini untuk mencari nilai minimum, yaitu fin. Jadi selanjutnya itu adalah sorting array. Untuk ini contoh programnya untuk menemukan nilai maksimum dan minimum dalam array. Ini pertama diinisialisasi dulu variabel number-nya sebagai berikut nilainya. Lalu selanjutnya ini mendefinisikan fungsi. Jadi ada dua nih, yang satu fungsi untuk find max, yaitu mencari nilai maksimum dari elemen yang ada di variabel di atasnya. Lalu selanjutnya function find min, artinya mencari nilai terkecil pada variabel. Lalu yang di bawahnya ini untuk menampilkan suatu elemen yang sudah kita hitung menggunakan fungsi di atas. Dia akan menampilkan output 15 yang max-nya, dan nilai minimumnya akan menampilkan negatif 7. Next. Next, Mas. Selanjutnya di JS loop. Jadi loop atau perulangan ini digunakan untuk mengeksekusi blok kode yang sama berulang kali selama kondisi terpenuhi. Di dasar dibalik sebuah loop adalah untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang berulang dalam sebuah program untuk menghemat waktu dan tenaga. Jadi kita nggak perlu kayak mengeprint satu persatu. Misalkan dalam jumlah puluhan ataupun ratusan kode itu bisa dieksekusi menggunakan suatu kondisi. Jadi ini di bawahnya ada 4 contoh sintaks umum pada loop. Yang pertama ini ada while condition ya. Jadi selama kondisi yang ada di dalam kurung ini terpenuhi, maka kodenya yang ada di dalam kurung awal ini akan dijalankan. Lalu selanjutnya untuk for initialization, condition, dan increment. Jadi misalnya untuk menginisialisasi variabel i sama dengan 1, lalu i kurang dari sama dengan 5 atau berapa, dan lalu I-nya nanti akan ditambah atau bisa menggunakan increment atau decrement untuk pengurangan. Dan kode yang ada di dalam kurung awal ini akan dipenuhi. Lalu selanjutnya ini do while. Jadi untuk ada while yang kondisinya selama kondisi while ini terpenuhi, maka yang dua atasnya ini
akan menjalankan kode. Lalu selanjutnya untuk for variable in object ya. Jadi ini suatu properti baru yang ada di JavaScript versi ke-6. Jadi ini akan menghitung atau menentukan kondisi suatu variabel yang ada pada objek. Oke, next. Lalu ini contoh untuk JavaScript menggunakan for of loop. Jadi ini yang pertama menggunakan untuk variabel letter, dan ini elemennya masing-masing diisi oleh array mulai dari A, B sampai F. Lalu yang bawahnya ini akan menampilkan menggunakan for letter of letters, dan akan menampilkan masing-masing elemen yang ada pada variabel letter ini. Tapi cara menampilkannya itu secara vertikal, artinya dari atas ke bawah. A, B, C, D, E, F secara vertikal. Dan yang ini bawahnya ini menggunakan string. Untuk variabelnya grade, lalu elemennya hello. Jadi ini hello ini string tapi bisa dianggap sebagai array. Artinya masing-masing huruf ini bisa dianggap array. Nah, ini akan ditampilkan di bawah ini seperti ini. Akan dipisah masing-masing hurufnya H, E, L, L, O, dan tanda seru. Next. Lalu JS function atau fungsi ini adalah sekelompok pernyataan yang melakukan tugas tertentu dan dapat disimpan dan dipelihara secara terpisah dari program utama. Nah, fungsi ini menyediakan cara untuk membuat paket kode yang dapat digunakan kembali, yang lebih portable dan lebih mudah untuk didebug. Jadi fungsi ini seperti ini sintaksnya. Jadi untuk function, lalu nama fungsinya, lalu buka kurung. Nah, ini buka kurung ini bisa diisi oleh suatu parameter atau argumen, bisa diisi lebih dari satu. Jadi masing-masing parameter atau argumennya ini dipisahkan dengan tanda koma. Lalu menggunakan kurung kurawal, dan dalamnya ini kode yang akan dieksekusi. Next. Lalu untuk contoh JavaScript fungsinya, ini program untuk mengembalikan nilai dari suatu fungsi. Ya, ini yang pertama ini ditulis fungsinya, lalu nama fungsinya divide number, artinya pembagian bilangan, lalu buka kurung, yang dividend ini pembilang, lalu yang divisor ini penyebut. Dan di bawahnya ada variable quotient. Ya, variable quotient ini untuk membagi antara pembilang dan penyebutnya tadi. Lalu di bawahnya ini variable R menggunakan array, di dividend, divisor, dan quotient. Lalu ini di bawahnya ada variabel ALL atau AL dengan dividend dengan nama function, dan berikut ini juga argumennya. Jadi ini argumennya harus berurutan. Misalkan ini 10-nya di depan, artinya 10 ini dianggap sebagai pembilang dan 2 ini dianggap sebagai divisor atau penyebut. Lalu di bawahnya ini akan menampilkan dokumen write all index ke 0. Artinya pada variabel R ini yang sudah dalam berbentuk array ini, yang akan dipanggil yaitu angka 10. Dan ini untuk indeks ke-1 yang dipanggil adalah 2, dan untuk indeks kedua ini adalah hasil pembagian dari quotient ini tadi. Jadi 10 dibagi 2 hasilnya sama dengan 5. Oke, next. Dan selanjutnya JavaScript object. Jadi JavaScript ini adalah bahasa berbasis objek dalam JavaScript, dan hampir semuanya adalah objek atau bertindak sebagai objek. Ya, objek pada JavaScript ini hanyalah kumpulan nilai-nilai yang bernama. Nilai-nilai bernama ini biasanya disebut sebagai properti dari suatu objek. Ini untuk sintaks umumnya pada objek. Ini variabel. Nah, yang objek ini dianggap sebagai suatu variabel sekaligus sebagai objek itu sendiri. Lalu untuk sama dengan kurung kurawal. Jadi ini untuk propertinya, nama propertinya bisa diisi sebagai string dan value-nya juga string. Lalu yang kedua ini propertinya string, lalu value-nya ini bisa berupa angka seperti integer, tidak harus suatu string. Lalu yang ini nama propertinya tidak menggunakan string dan value-nya yang menggunakan string. Next.
Ini contoh program pada JavaScript Object. Ini programnya untuk mengatur properti objek. Jadi ini nama objeknya yaitu person dengan isinya atau propertinya nama dengan value Peter, lalu X 28 atau umurnya, lalu gendernya male. Lalu di bawahnya ini ada seperti menyeting atau menambahkan properti baru dengan nama propertinya yaitu country, misalkan United States. Lalu akan menampilkan properti country ini. Lalu yang bawahnya ini email, menampilkan alamat emailnya. Yang bawah ini yaitu untuk memperbarui properti X ini, yang awalnya 28 ini akan diganti dengan 30. Lalu yang bawahnya juga mengganti properti tapi dalam bentuk string, jadi yang atasnya ini kan integer. Ini namanya ditambahkan jadi yang semula Peter menjadi Peter Parker. Next. Ini referensi yang didapat atau kami mencari banyak sumber di sini di W3School dan tutorialrepublic.com. Ini kurang lebih itu aja presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Bila ada salah katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.